Tidak ada keturunan rohani. Keturunan itu keturunan fisik. Iya, karena mereka menyembah Kristus. Nah, Yesus kan menyembah Allah. Iya, betul, Ustaz. Setuju. Kristus itu kan Tuhan, penyembah berhala namanya Kristus. Tuhan jijik. Bukan hanya jijik, tapi harus mati. Betul. Makanya itu Ustadz, karena Tuhan itu jijik kepada orang-orang yang tidak sunat, makanya orang. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang hukumnya mengikuti hukumnya Allah. Betul. Itu jelas. Betul. Jadi kalau tidak ikut hukum Allah itu bukan kerajaan Allah, kerajaan siapa? Kerajaan setan. Karena Paulus ini jahat sekali terhadap pengikut Yesus, dicari, dibantai dan sebagainya. Histori berdasar kitab mereka memang benar. Iya. Yesus itu dianggap sebagai teroris terhadap kekaisaran Romawi pada masa itu. Itu ucapan Rasulullah melalui ucapannya dia dari firman Allah. Pernah nggak Yesus utarakan itu? Pernah. Berarti yang Roh Kudus itu datangnya ke Rasulullah Muhammad SAW, yang datang kepada teman-teman pengarang kitab Kristen ini, itu yang jadi pertanyaan. Roh apa yang datang kepada mereka? Karena di dalam pengajaran Yahudi, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke tempat bait suci. Nah, mungkin yang Anda maksud gereja-gerejanya orang Kristen. Kalau itu ya betul. Langsung aja saya tanya kepada Anda, ini to the point. Anda wajib sunat apa enggak? Bagi saya wajib sunat. Wajib sunat. Oke. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Anda wajib sunat? Coba paparkan kepada saya, kita semua di sini, apa arti kekal itu? Menjawabnya. Ya perjanjian. Jangan lu swasta, kalau muda, pejabat. Kalau Anda mengaku sebagai ahli kitab atau ahli Taurat, mau dikemanakan ilmu Anda ketika Anda berhadapan dengan data Yeskil 44 nomor 9, di mana semua orang asing itu wajib hukumnya bersunat dan tidak boleh masuk ke tempat kudusnya Hasem kalau mereka itu tidak bersunat. Itu terjemahan yang keliru, bro. Penafsiran yang keliru. Kenapa bisa Anda mengatakan keliru? Anda salah memahami, bro. Anda salah memahami, atau Anda yang mau mencocok-cocokkan iman Anda dengan konsep keadaan Kristen hari ini? Saya tanya dulu Anda, ini surat Paulus untuk siapa sih? Untuk jemaat Galatia, bro. Cuma Galatia doang, bukan Indonesia. Bro, saya menjelaskan. Saya tanya dulu, Anda untuk Galatia doang, apakah Indonesia juga? Anda percaya nggak surat Paulus? Percaya dalam konteks apa, bro? Percaya dalam konteks seluruh dunia. Belum terjadi semua itu, nggak boleh dihilangkan. Maksudnya ini terlalu menggiring ya. Ini tidak nyambung. Oh tidak, ini memang saya sedang mengajarkan ajaran Yesus. Kisah para Rasul 14 ayat 5. Oke, ini ayat untuk Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Jangan menutupi maksud dari Bible ini. Iya, kalau nggak setuju disangka, kalau Anda diam, berarti setuju, terwakil Anda. Setuju dan tidak setuju, tapi penjelasan saya Anda diskusi nggak bisa ini diatur kalau gini. Sabar dulu dong. Dari tadi kan saya mau ke sana, cuman dipotong terus. Mau kemana lo? Ini sore-sore begini hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya antara Islam dan Kristen. Dan yang menarik di sini adalah hadirnya Bapak Ustadz Sanihu Munir ya. Beliau adalah pendebat Islam senior yang sudah lama vakum ya, tidak hadir di YouTube beliau dan sudah lama tidak melakukan debat. Nah, kali ini beliau hadir di Zoom ZCC ya. Dan topik yang dibahas di sini adalah tentang hukum sunat yang dikerjakan oleh umat Islam
namun tidak dilakukan oleh umat Kristen, padahal mereka mengklaim mereka mengikuti ajaran Torah, dan ternyata ini menurut penjelasan dari Ustadz Saniho Munir itu bukanlah ajaran Yesus tetapi ajaran Paulus ya. Kenapa umat Kristen tersebut tidak bersunat menurut ajaran Torah itu. Nah, bagaimana keseruannya nanti kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share. Dan begitu juga kita dukung semua channel Islam ya untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ngelesnya Kristen berdalih bahwa kita tidak wajib sunat karena kita bukan keturunan secara kedagingan dari Abraham. Dan itu hanya dikhususkan kepada hukum tersebut ya, atau perjanjian tersebut hanya kepada Abraham dan keturunannya secara daging. Tapi yang menariknya Ustaz Sanihu, saya melihat komentari dari seorang Henry Matthew. Nah tentu Ustaz Sanihu Munir lebih mengetahui dari Matthew Henry komentari ini kan adalah seorang penafsir perjanjian baru yang otoritatif di kalangan Kristen ya Ustaz ya. Henry Matthew namanya. Ya. Nah di sini saya mencoba juga ingin menunjukkan temuan saya kepada Ustaz Sanihu. Nah ini komentari dari Matthew Henry, MHC Matthew Henry komentari ini yang saya share screen kan. Ini komentari untuk Kejadian pasal 17 ayat ke-10 terkait soal sunat. Di sini dijelaskan oleh Matthew Henry, perjanjian sunat inilah kelanjutan dari kovenan. Kovenan itu yang ditujukan dalam 3 hal. 1, kovenan ditegakkan tidak boleh diubah atau dibatalkan. Kovenan itu ditetapkan, disahkan, dibuat menjadi seteguh sebagaimana kuasa dan kebenaran ilahi bisa menjadikannya. Lalu yang kedua, kovenan itu diwariskan. Kovenan itu bukan hanya diwariskan kepada Abraham saja. Seandainya hanya kepadanya saja demikian, kovenan itu akan mati bersamanya, melainkan juga dengan keturunannya setelah dia. Bukan hanya keturunan menurut daging, melainkan juga keturunannya secara rohani. Nah, di sini yang dimaksud keturunan di dalam kitab Kejadian 17 ayat 10, kalau kita melihat tafsir dari Matthew Henry komentari ya terkait ayat tersebut, tidak hanya keturunan yang konteksnya kedagingan atau keturunan secara nasab, Ustaz, tapi juga keturunan rohani di sini. Ini yang saya garis bawahi. Nah, Tidak ada itu keturunan rohani itu. ya, nah Ada itu. Kristen kan mengklaim bahwa mereka adalah keturunan rohani dari Abraham, maka mereka harus wajib sunat juga kalau melihat tafsiran Henry Matthew komentari terhadap Kejadian 17 ayat 10 seperti itu Ustaz. Nah mungkin Ustaz bisa mengkomentari dari apa yang saya presentasikan, silahkan Ustaz Sanihu. Jadi begini, itu perjanjian sunat kepada orang-orang yang bertauhid. Di dalam Taurat juga itu hanya untuk orang Bani Israel. Nah, ketika ini murid-murid Yesus kan dia mengatakan, aku diutus, I'm not sent but for the lost sheep of Israel. Saya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah itu domba yang hilang itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan dan sudah terpengaruh dengan paham Helenisme. Jadi Kristen dia tidak ikuti itu karena memang dia bukan umatnya nabi-nabi, tapi umatnya Paulus. Berarti tidak ada kaitannya keturunan ya, baik secara kedagingan maupun rohaniah ya, seperti itu ya Ustaz. Tidak ada keturunan rohani. Keturunan itu keturunan fisik. Iya. Anak cucu.
Tapi di sini Ustadz, ini yang saya lihat ya dari tafsir Matthew Henry Komentari itu menyatakan yang diwajibkan untuk sunat, ya, diwajibkan untuk sunat itu keturunan secara kedagingan atau secara nasab, secara harfiah maupun juga secara rohani. Nah, jika demikian, karena ini kan tafsiran kalangan Kristen ya Ustadz, maka harusnya itu wajib sunat. Kalau dia tidak sunat, maka konsekuensinya Kristen tercampakkan dari klasifikasi bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham secara rohani karena nggak sunat. Seperti itu Ustaz. Kalau yang saya lihat di tafsirnya ini. Keturunan rohani itu mengada-ada. Tidak ada itu keturunan itu keturunan fisik. Fisik ya Ustaz ya. Iya, itu Paulus itu yang mengada-ada. Mengapa? Karena dia terkena dilema. Dia kalau bisa tinggalkan perjanjian lama. Dengan demikian dia bikin peraturan baru. Tetapi kendalanya lagi, kalau dia tinggalkan perjanjian lama itu tidak ada dukungan untuk Yesus di dalam perjanjian baru. Nah berarti makanya hal yang wajar ya, Kristen itu mereka tidak bersunat karena ngikutin Paulus. Bahkan Paulus sendiri kan mengatakan seperti ini Ustaz, bahwa jika barang siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna bagimu, kan seperti itu Ustaz. Iya, karena mereka menyembah Kristus. Nah Yesus kan menyembah Allah. Iya betul Ustaz, setuju. Kristus itu kan Tuhan penyembah berhala namanya Kristus. Nah jadi Kristen ini pesan-pesan menurut apa ya dari Ustadz Sanihu ini, pesannya apa nih kepada saudara-saudara yang Kristen ini Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi mereka itu seperti saya katakan itu takut disunat dan itu turun temurun. Mereka lebih tega, lebih berani menonton orang di stadium itu, orang-orang yang dicabik-cabik harimau dan singa. Tetapi untuk sunat takutnya minta ampun. Padahal cuma dipotong kulit kitanya sedikit ya Ustaz ya. Iya, tapi filosofisnya mereka takut sekali itu. Mungkin gini Ustaz, saya juga agak belum tahu nih. Mungkin dari pandangan atau ideologi yang mereka pahami, mungkin sunat itu adalah sebuah hal yang mengerikan atau nanti menyengsarakan mereka atau bagaimana mungkin Ustaz? Seperti ini Ustaz. Mungkinkah di dalam kalangan orang Romawi itu ya ada ideologi yang bahwa kalau mereka menyunatkan diri mereka itu akan jadi tidak selamat atau masuk neraka atau menyengsarakan hidup mereka atau bagaimana, sepanjang yang Ustaz Sanihu Munir Mereka tahu bahwa perjanjian dengan Abraham itu perjanjian abadi. Nah supaya padahal mereka takut sunat. Itu perjanjian abadi dengan Abraham dengan umatnya itu adalah disunat. Nah sekarang orang-orang Yahudi orang penyembah berhala yang tertarik dengan ajaran Yesus, dengan ajaran Tauhid, itu kan juga harus disunat Abraham. Nah supaya untuk menyelamatkan mereka takut disunat ini, dia katakan bahwa itu sunat bukan sunat lahiriah tapi sunat rohani. Tidak ada itu sunat rohani, mengada-ada. Abraham tidak pernah bilang sunat rohani. Betul Ustaz. Karena di sini juga terkait soal covenant ya atau sunat itu secara kedagingan. Iya. Dia bilang kedagingan itu kan penyembah berhala, bukan Yesus. Yesus tidak pernah bilang kedagingan. Iya. Itu ajaran Paulus itu untuk menampung ajaran penyembah berhala. Mereka tahu, ini para penyembah berhala, mereka tahu bahwa dewa-dewa mereka itu sudah uzur, mau diperbaharui. Yang mau diperbaharui itu siapa? Ada Paulus menawarkan ada Kristus baru. Kan Kristus ada berapa? Ada 17 di dunia ini. Betul Ustaz. Nah, untuk itu
Karena Kristus mereka itu sudah tidak seakan-akan tidak mempan lagi membantu, maka Paulus menawarkan ada Kristus baru yang baru mati berdarah-darah, itu Kristus Yesus. Wah, mereka senang. Tata cara upacara penyembahannya dan sebagainya itu. Nah, sekarang otorisasi daripada kitab suci itu kan dari Yahudi, Perjanjian Lama, Mazmur dan sebagainya. Nah, kalau dia ikuti itu, berarti dia harus tinggalkan ajaran penyembah berhala yang boleh makan babi, tidak disunat, kan begitu. Nah, supaya dia tidak, supaya bisa dia mengakui bahwa mereka itu juga adalah ada heritage dari Yahudi, maka Paulus dia bikin ajaran baru lah, dia terbang itu ajaran. Ya, betul Pak Ustadz, di Galatia 5 itu Pak Ustadz, Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Bagaimana tanggapannya Pak Ustadz? Iya, kalau sekarang kan mereka kan orang penyembah berhala itu kan punya Kristus Mitra, Kristus Apollo, Kristus apa segala macam itu Kristus mereka. Nah, sekarang ada ajaran yang ketika ini murid-murid Yesus pergi mencari itu orang Yahudi perantauan, dia kontak juga dengan orang-orang berhala, dan mereka itu tertarik penyembah berhala di Romawi itu, di Tesalonika, di Galatia, di mana-mana itu tertarik kepada ajaran Yahudi. Nah, ketertarikan mereka tetapi ada tetapinya. Mereka mau ikut ajaran itu, tapi kalau bisa jangan disunat. Akan begitu. Betul. Padahal di Kejadian 17, 11, 12 itu jadi, wajib Kristus. Oleh sebab itu Paulus menciptakan Kristus baru. Makasih Pak Ustadz. Saya pindah dulu ke Salam Akal Sehat, Ustadz Sugi. Silakan Ustadz Sugi. Iya. Ustadz Sugi, silakan. Sudah terbuka, silakan. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya Ustadz Sani Humunir. Dan memang kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya jijik ya dengan orang-orang yang tidak sunat. Ini saya ngomong terus terang, Tuhan jijik. Bukan hanya jijik, tapi harus mati. Betul. Makanya itu Ustadz, karena Tuhan itu jijik kepada orang-orang yang tidak sunat, makanya orang yang tidak sunat harus dihukum mati sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat 14. Nah, disinilah rancunya para penyembah manusia ini. Mereka mengaku mendapatkan keselamatan, mengaku sebagai anak Tuhan, tapi sementara mereka tidak sunat. Bagaimana mungkin ada anak Tuhan tidak sunat, sementara Tuhan sendiri menjelaskan kamu harus sunat. Kalau tidak sunat, kamu harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan karena, apalagi kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat 43, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ini tidak mungkin. Kerajaan Allah ini dilimpahkan kepada Kristen, itu tidak mungkin. Justru kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa yang ada kaitannya dengan Abraham tentunya ya Ustadz ya. Bangsa-bangsa yang bersunat tentunya. Yang ikut covenantnya Abraham. Nah, betul. Bersunat. Nah, dikerat kulit. Iya. Nah, kalau begitu cuma ada dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Arab, bangsanya Ismail. Nah, sementara kerajaan Allah awal mulanya memang diberikan kepada bangsa Israel. Sejak zamannya siapa? Sejak zamannya Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Makanya kalau kita lihat dari kitab Hosea sampai Maliaki itu isinya kutukan melulu kepada bangsa Israel. Bukannya begitu, Ustadz? Ya.
Tambah lagi oleh Yesus bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Siapa dia ini? Kalau bukan bangsa Arab. Memang dulu bangsa Arab adalah bangsa yang kecil, bangsa yang tidak terpandang. Walaupun Arab ini menjadi lintasan perdagangan Eropa, tapi bangsa Arab nggak pernah terpandang. Ingat apa yang dikatakan Yesus. Aku berkata kepadamu bahwa hal kerajaan Allah itu seperti biji sawi. Walaupun biji sawi itu adalah biji yang terkecil dari biji sayuran, tetapi begitu ditanam dia akan menjadi tumbuhan yang besar daripada tumbuhan-tumbuhan sayuran itu. Bahkan burung-burung akan bersarang di situ. Inilah bukti bahwa gambaran kerajaan Allah itu bangsa Arab yang kecil, yang tidak pernah terpandang. Begitu Islam masuk ke situ, subhanallah, Islam menguasai dunia. Bahkan Eropa sudah pernah dikuasai, bukan begitu Ustaz? Ya. Oke, lanjut monggo Ustaz. Jadi kerajaan surga, kerajaan Allah, apa kriteria kerajaan Allah itu? Kriterianya ya bangsa itu akan datangnya seorang nabi, bukan begitu? Jadi kerajaan Allah itu artinya kerajaan yang penguasanya itu adalah Allah. Betul. Nah, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang hukumnya mengikuti hukumnya Allah. Betul. Itu jelas. Betul. Jadi kalau tidak ikut hukum Allah itu bukan kerajaan Allah, kerajaan siapa? Kerajaan setan. Ya, betul Ustaz. Ya. Itulah kerajaan Allah dipelintir. Kan apa namanya? Apa itu? Yesus mengatakan Petrus, kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini saya akan mendirikan jemaah saya. Dulu apa itu? Oh ya tentang Petra itu ya Ustaz. Ya. Matius 19 ya kalau nggak salah ya, agak lupa ya. Jadi apa tadi saya bicarakan? Petrus. Ya ini tadi apa? Saya bicara kerajaan Allah. Iya betul, kerajaan Allah ya. Ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah pimpinannya adalah Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad, siapa Nabi yang melahirkan, mengagungkan kembali Allah? Itu kan Islam. Betul. Hukum-hukumnya adalah hukum-hukum Allah. Betul. Yaitu. Oke, jadi gini Pak Ustadz, permasalahannya adalah kaum murtadin ini itu kan sebelumnya kan disunat. Sedangkan setelah dia murtad menjadi Kristen, kata Paulus, jika bersunat Kristus tidak berguna. Nah dia ini udah disunat, nah maju kena mundur kena. Bagaimana ini solusinya Pak Ustadz buat mereka yang murtad? Ya jadi Paulus itu berbicara tentang kan ini pertarungan Paulus dengan Yakobus itu kan pertarungan mencari pengikut. Nah, pengikutnya Yakobus sudah jelas orang Yahudi. Sekarang pengikutnya Paulus kan bukan orang Yahudi tapi orang Romawi, orang di Romawi. Nah, ada syarat mereka mengikuti Paulus. Paulus, boleh saya ikut kamu tapi saya tidak bersunat dan saya masih tetap memakan babi. Itu kan kesepakatan antara Paulus dengan penyembah berhala. Nah, Paulus yang kalau dia hanya merekrut orang Yahudi, Paulus tidak akan dapat anggota, tidak akan dapat pengikut. Apa? Karena Paulus ini jahat sekali terhadap pengikut Yesus, dicari, dibantai dan sebagainya. Betul. Oleh sebab itu walaupun dia Yahudi, maka dia cari pengikut dari Romawi, para penyembah berhala Romawi. Kalau mau ambil para penyembah berhala Romawi, maka berarti harus ikuti kemauannya orang Romawi.
Karena mereka penguasa. Mereka memakan babi, tidak boleh dilarang makan babi. Mereka tidak boleh. Jadi menurut Ustadz Sani Munir ya benar bahwa waktu masih namanya Saulus itu penganiaya murid-murid, membunuh, bahkan menghalang-halangi bagaimana murid-murid mengajarkan ajaran yang diberikan dari Yesus gitu. Persoalannya sekarang gini Pak Ustadz, setelah murid mereka Saulus bertobat dan menjadi Paulus, menurut kepercayaan mereka itu menjadi rasul, menerima firman dari Yesus dengan menulis Efesus 2:15 membatalkan hukum Taurat. Nah ini kan semacam kontradiksi yang sangat begitu. Bisa ditanggapi nggak nih Pak Desugi? Sayangnya Pak Sani Munir lagi kesulitan signal. Silakan Pak De. Sebentar. Apa tadi? Bisa diulang dikit? Begini kan tadi Pak Sani Munir mengatakan bahwa itu Saulus itu penganiaya murid, bahkan membunuh, menghalang-halangi ajaran Yesus, kan begitu. Setelah bertobat, kemudian Paulus rebah di tanah, katanya mendapat firman dari Yesus. Salah satunya menulis surat bahwa di Efesus 2:15 itu meniadakan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Ini kan kontradiksi. Nah bagaimana ini Pak De? Kalau kita lihat kesaksian Paulus ketika dia mau ke Damsyik, ya sebenarnya dia itu mengalami yang namanya halusinasi kalau menurut saya. Sebab apa? Sebab di situ Paulus ini kesaksiannya mencela-mencele. Ya di Kisah Para Rasul 9 misalnya dikatakan semuanya itu melihat tapi tidak mendengar. Tapi begitu pula sebaliknya di Kisah Para Rasul 22 kalau nggak salah itu dikatakan tidak melihat tidak mendengar tapi melihat, ya, atau kebalikannya lah. Intinya terjadi kontradiksi di situ. Ini saja sebenarnya kesaksian yang semacam ini tidak bisa diterima demi hukum, ya. Kalau dihadapkan ke pengadilan, ini kesaksian apa mencela-mencela seperti ini? Yang betul yang mana? Kamu teman-temanmu melihat tapi tidak mendengar, atau mendengar tapi tidak melihat? Mana yang betul? Nah, dilihat dari situ saja sudah rancu. Maka wajar kalau pernyataannya itu kacau balau, bertentangan dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau memang betul-betul yang menjumpai Yesus, tentu Yesus tidak akan menentang apa yang telah diajarkan kepada murid-muridnya ketika dia masih ada di dunia. Ketika ada di dunia, Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, maka dia tidak akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Begitu Bang. Jadi bertentangan sekali. Kemudian kata Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, salibnya Yesus itu untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Kontradiksi dengan apa yang dikatakan Paulus. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Itu pernyataan Yesus. Nah sekarang mau percaya siapa? Paulus atau Yesus? Gitu aja Bang Andi. Ya percaya Yesus dong. Terima kasih Pak De. Sudah sebelum ke Meski kita sambut dulu Bang Juma yang udah masuk ya. Oh ya, silakan. Nah, biar beli salam dulu baru kamera. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya mundur begitu ya. Kenapa Bang? Sering diomelin gitu ya. Paling sering saya diomelin. Mudah-mudahan dia dengarkan saya. Waduh, ditelepon artinya sebagai juniornya beliau kan wajib lah, beliau juga punya kewajiban untuk mengarahkan ketika ada yang hikmat penyampaian kita gitu. Metode yang beliau gunakan itu kan hampir sama dengan metode Ahmad Dedat. Betul. Baik. Iya. Ya, silakan dilanjut saya materi lagi Bang Juma. Karena ini Murah Rizky dulu baru ke Bang Juma. Dia bisa menanggapi tentang sunat ya. Murah silakan diberi informasi lagi buat kita. Ya, terima kasih.
Izin nih Bang Juma ya, saya presentasikan ini nih. Silakan. Kewajiban potong kulup ini. Pasti ini abangku ini seneng nih kalau bahas ini. betul. Saya udah siapkan cangkul beberapa tahun yang lalu dari dulu sampai sekarang. Silakan. Ya, jadi gini ya. Saya sering banget dapat mendengar dapat informasi dari saudara-saudaraku yang Kristiani. Mereka itu menolak untuk disunat itu dikarenakan apa? Perjanjian terkait sunat dengan Abraham atau covenant, istilahnya covenant, itu hanya dilakukan oleh Abraham beserta keturunannya. Keturunannya di sini dalam konteks keturunan kedagingan gitu kan, atau keturunan secara harfiah. Nah, hal itu bisa kita tinjau dari kitab Kejadian pasal 17 ayat ke-10. Ini yang saya lingkari. Yang bunyinya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, mereka berdalih, saya bukan keturunan Ibrahim, saya bukan keturunan Abraham, jadi saya nggak wajib untuk sunat. Nah, di dalam kekristenan dan juga di dalam semua agama apapun ya, yang saya pelajari, itu nggak cuma ada kitab suci, tapi ada kitab suci berikut tafsiran kitab suci. Setuju nggak semua sampai sini? Banget. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya, jadi di dalam kekristenan pun ada yang namanya tafsiran dari kitab yang mereka anggap suci. Makanya saya sendiri sering namanya meluruskan ketika ada saudara-saudara muslim yang mengatakan, oh orang Kristen sih tafsirnya nggak ada, soalnya nggak kayak Al-Quran di dalam Islam. Oh, nggak juga, ada mereka tafsirannya, cuma kebanyakan dari mereka buta akan tafsiran itu. Makanya saya mengatakan saya lebih Kristen dari saya yang menjunjung tinggi tafsiran kitab mereka, tapi mereka sedang ngelepehin, kan lucu jadinya, gitu loh. Di sini kita akan buka tafsiran dari Matthew Henry komentari. Nah, ini saya nggak ada namanya editing ya, langsung dari aplikasinya. Dan ini saya buka pada bagian tafsiran. Nah, ini tafsir atau komentari dari Kejadian 17:10 yang tadi dibahas. Mari kita baca lagi. Ini dari MHC ya. Ada keterangannya di sini. MHC itu Matthew Henry Komentari kepanjangannya. Di sini penjelasan terkait perjanjian sunat. Inilah kelanjutan dari covenant. Jadi perjanjian sunat itu sunat daging ya, bukan sunat rohani. Itu namanya covenant istilahnya. Covenant itu yang ditunjukkan dalam 3 hal. 1, covenant itu ditegakkan, tidak boleh diubah, tidak boleh dibatalkan. Covenant itu ditetapkan, disahkan, dibuat menjadi seteguh sebagaimana kuasa dan kebenaran ilahi bisa menjadikannya. Jadi, dari poin yang pertama, ini kita bisa dapati bahwa covenant itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena ada keterangan jelas, tidak boleh diubah atau dibatalkan covenant itu. Betul ya Bang Juma ya, saya nggak mengada-ngada ya Bang. Siap. Nah, ini ada datanya kita tampilkan kepada Ikhwan Fillah semua. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah kita ragu untuk membaca tafsiran agama sebelah. Karena kenapa? Kalau kita kuasai tafsiran agama sebelah, apologet mereka itu muntah darah semua. Kenapa saya bilang muntah darah? Kebanyakan tidak ditunjang oleh tafsiran mereka sendiri. Gitu loh. Jadi di sini saya kadang suka bertanya, siapa yang Kristen sebetulnya? Antara kita atau mereka? Gitu loh. Karena mereka sendiri malah menolak habis-habisan yang namanya Matthew Henry komentari ini. Nah, di sini poin kedua yang paling terpenting. Siapa sajakah yang wajib bersunat itu diatur di tafsir nomor 2-nya. Covenant itu diwariskan, covenant itu bukan dengan Abraham saja, tapi juga melainkan dengan keturunan setelah dia. Bukan hanya keturunan menurut daging, nih ada keterangan saya garis bawah ya. Bukan hanya keturunannya menurut daging, melainkan juga keturunannya secara rohani. Jadi nggak cuma yang keturunan secara harfiah, secara nasabnya saja yang wajib bersunat atau melakukan covenant, melainkan juga yang mereka mengaku sebagai keturunan rohani dari Abraham atau Ibrahim alaihi salam. Dan ini bukan kata saya lagi-lagi, tapi ini kata Matthew Henry komentari. Jadi kalau mau protes, silakan protes sama Matthew Henry. Jangan protes sama saya hanya pembawa berita saja.
Nah, maka di sini kita bisa simpulkan, ketika orang-orang Kristen, saudara-saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa, ya, kita ini keturunan Abraham secara rohani gitu, walaupun Abraham nggak pernah sembah Yesus, oke lah, kita ambil dulu asumsi mereka. Ya, mereka keturunan rohani dari Abraham. Nah, permasalahannya lu semua pada sunat, kagak sunat, berarti bukan termasuk dari keturunan rohani Abraham. Itu bukan kata saya, lagi-lagi kata Matthew Henry komentari yang ada di screen ini, saya tampilkan dokumennya. Nah, lalu penjabaran ketiga, covenant itu kekal dalam pengertian dan maksudnya menurut Injil. Lagi-lagi dikatakan kekal covenant itu, jadi nggak bisa dirubah. Adalah kekal covenant itu dari kekekalan dalam rancangan-rancangannya dan sampai pada kekekalan dalam hasil-hasilnya dan pelaksanaannya secara lahiriah. Pelaksanaannya secara lahiriah. Nggak ada namanya rohaniah, lahiriah di sini. Gitu loh. Diteruskan dan dimateraikan covenant itu bagi keturunan orang-orang percaya. Nah, bagi orang-orang yang percaya wajib sunat. Kalau kalian mengklaim kita orang-orang yang percaya tapi lu kagak sunat, berarti lu bukan termasuk orang-orang yang percaya menurut tafsir Henry Matthew komentari. Oh, Henry Matthew-nya salah, berarti ya kalau seorang Matthew Henry saja bisa disalahkan ya, apalagi kalian yang nggak punya otoritas, kan gitu. Nah, cuma di sini saya hanya mengatakan, hanya memberi gambaran kepada saudara-saudara saya yang Muslim. Ketika ada orang Kristen menolak Matthew Henry komentari, itu sama saja gambaran seperti ada orang Islam menolak Ibnu Katsir dan Jalalain. Sama hal seperti itu. Karena kenapa? Matthew Henry adalah seorang penafsir perjanjian baru yang otoritatif dan dipakai penafsirannya ini sebagai dasar penafsiran dari para denom-denom Kristen yang ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Silakan mau ditanggapi, tapi saya sangat ingin sekali ini ditanggapi oleh abangku nih, Abang Juma. Silakan, tafadhol Bang Juma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang Anda sampaikan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Secara histori dan juga fakta di atas kertas ditolak kebenarannya. Nah, uraian antum tadi itu ya cukup mewakili apa yang kemudian secara garis besar yang tertuang di dalam kitab Taurat, kemudian pengukuhannya terhadap ajaran Musa dalam misi Yesus kepada Bani Israel. Bahwa Taurat itu ya kita mengetahui, Islam, Kristen, Yahudi semua pada tahu bahwa apa yang diterima Musa alaihissalam itu adalah kalamullah, itu adalah firman Allah. Firman Allah yang mana kemudian wajib hukumnya ditunaikan oleh Bani Israel. Di dalam Yeremia 31 nomor 33 jelas dikatakan bahwa perjanjian baru Allah dengan Bani Israel itu adalah justru hukum Taurat. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Artinya bahwa keturunan daripada Abraham ya, terkait dengan apapun yang tertuang di dalam hukum Taurat itu sifatnya mengikat secara turun-temurun sebelum kerajaan Allah itu diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahannya. Nah, terkait dengan ini, kalau kita berbicara skala Yudaism dalam arti kata keturunan Nabi Ishak atau keturunan Yakub, ya, itu pasti selalu indikasinya terikat dengan apapun yang tertuang di dalam pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi tidak ada kekuatan yang mampu merubahnya selain daripada datangnya syariat baru yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Itu pun syariat-syariat pengurai daripada pokok-pokok inti yang pernah para nabi ajarkan. Nah, bagaimana dengan ajaran Kristen ini? Apakah mereka masih memegang Torah, sementara mereka itu mengatakan bahwa merekalah yang menjadi Yahudi rohani? Merekalah pelanjut estafet daripada pengajaran Nabi Musa.
Sebelum Taurat itu sifatnya mengikat kepada Bani Israel sampai datangnya roh penghibur lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum yang belum diajarkan oleh para nabi pada masa itu. Mereka justru berpaling kepada pengajaran di mana ajaran itu justru menghalalkan segala apa yang dilarang oleh Allah di dalam ajaran para nabi. Di dalam Roma 7 misalnya, bagaimana kemudian hukum Taurat itu diajarkan kepada orang Kristen bahwa hukum Taurat itu telah mengurung manusia. Nauzubillah. Jadi ini penghinaan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah aturan yang telah mengurung manusia. Itu kita bisa lihat dalam Roma 7, surat-surat Paulus. Nah, bahkan di dalam Roma 7 itu juga pendiri Kristen Paulus itu mengatakan bahwa dengan adanya hukum Taurat, manusia mengenal dosa. Nah, bukan hanya sebatas itu mengatakan hukum Taurat itu dosa. Sekali oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga ada. Kalau hukum Taurat tidak, jangan mengenal. Tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangun dalam rupa-rupa sebab hukum artinya bahwa sekiranya tidak ada aturan hukum Torah, maka tidak ada yang disebut dosa. Contoh, misalnya jangan kau berzina, ya jangan berzina, itu ada di hukum Torah. Nah, orang yang melakukan zina akan dihukum dosa. Sekiranya aturan Taurat dihilangkan tentang zina, maka siapapun berzina tidak akan jatuh ke dalam dosa. Ini yang diinginkan oleh Paulus, dan ini yang diajarkan kepada non-Yahudi. Jadi aturan main yang dibuat Allah melalui firman-Nya kepada nabi-nabi, itu dianggap sebagai penyebab adanya dosa. Karena itulah kemudian Tuhannya mereka diajarkan kepada Kristen bahwa dengan adanya Tuhan mati di atas salib, maka hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Kenapa apa yang tertuang di dalam kitab Ulangan? Jadi nggak usah pakai Quran. Kalau di Al-Quran itu sudah sangat jelas. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kul man anzalal kitaba ladzina ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Taj'aluna dikatakan qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum. Nah, itu penekanannya di situ. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Jadi itu yang penekanannya, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya mereka berkata. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakan ya Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang mewahyukan. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini yang terjadi. Penggenapannya ini yang kita lihat sekarang. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam itu telah menyatakan itu. Apa yang terjadi hari ini yang kita lihat, mereka mengobok-obok firman Tuhan. Nah, makanya di awal tadi saya katakan aturan Tuhan dianggap sebagai kutub, firman Tuhan dianggap sebagai kuasa dosa, dianggap sebagai kutukan terhadap manusia. Itulah yang saya katakan tadi. Jadi dia mau supaya lampu merah itu dicabut semua. Dia mau supaya penjara-penjara itu dihancurkan semua. Dia mau supaya KUHP itu nggak usah ada. Supaya tidak ada orang yang ya saja gitu. Siapa lagi Esra Soru dan lain-lain itu sepakat mengatakan bahwa konsep ketuhanan kita belum final dan mengikat, masih menunggu-nunggu seperti apa. Nah, bagaimana menyikapi ini lanjutnya? Iya, jadi kan gini loh Bang. Kalau umat Islam itu kan jelas, level paling terendah di dalam keimanan umat Islam itu adalah mendengar. Lalu kemudian
mencoba belajar untuk mentaati. Itu dalam umat Islam. Tapi mendengar di sini panduannya kemudian adalah Al-Quran. Mau dia ulama seperti apapun mereknya, seperti selevel apapun tingginya, rujukannya Islam awam itu kembali selalu tertuju kepada kitab sucinya. Jadi keimanan seorang Islam itu berdasar terhadap kitab suci. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan mereka? Kitab suci mereka itu hanya dianggap sebagai hiasan, pelengkap penderita aja itu. Kalau mereka cinta terhadap kitab sucinya, maka kita akan menemukan banyak di kalangan mereka yang akan menghafal, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani. Tapi faktanya lebih banyak dari kalangan Muslim yang bisa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Mereka mana ada? Malah dianggap itu adalah sebuah kebodohan. Malah dianggap itu adalah sebuah keberbelakangan. Mereka melimpahkan segala-galanya kepada lembaga yang telah menyajikan terjemah kepada mereka. Nah, kenapa kemudian mereka tidak bisa menggunakan akal gitu loh? Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kan jelas itu. Artinya bahwa seorang Yesus saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, apa yang Yesus sampaikan, itulah yang menjadi intisari pengajaran yang sesungguhnya. Bukan yang seenaknya berkata-kata itu dijadikan sebagai Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman. Itu dari mana itu asalnya? Yohanes seenak perut dia berkata seperti itu. Sementara Yesus sendiri berkata, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya kalau kita merujuk kepada Yesus pribadinya, dia hanya menekankan menyembah kepada Allah, menekankan dirinya utusan Allah. Itu poinnya. Coba sahabat-sahabat lihat. Semua yang mereka tengarai perkataan Yesus, yang tinta merah itu semua menunjukkan Yesus mengatakan kepada mereka pesan yang sangat akurat, dia itu utusan Tuhan dan Allah lah Tuhan satu-satunya. Hanya itu. Selebihnya yang tinta hitam itu mengajak menyembah kepada Yesus. Ini yang sahabat-sahabat itu ributkan. Kenapa kemudian tokoh-tokoh mereka ributkan? Karena di situ ada Paulus. Di situ ada Paulus. Maka mereka ribut. Memperjuangkan, mempertahankan jemaat masing-masing. Gitu loh. Jadi kalau Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian Yesus mengatakan, ketika dia datang, yaitu penolong lain, dia akan mengingatkan kalian terhadap kalimat atau perkataan-perkataan yang pernah aku katakan. Yohanes 14 nomor 26. Nah sekarang coba kita terang. Ada tidak di surat-surat Paulus itu perkataan Yesus? Yesus berkata. Tidak ada. Tidak ada itu. Yang ada kemudian adalah perkataan mereka sendiri. Sementara dia mengatakan, Roh Kudus ketika datang akan mengingatkan kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Kalian adalah Bani Israel. Bani Israel hari ini ketika membaca Al-Quran yang terkait terhadap ajaran Isa alaihissalam, mereka akan mengatakan, iya betul, ini pernah dikatakan oleh Isa, ini pernah dikatakan oleh Yeshua HaMashiach, hanya menyembah kepada Allah, dia itu ada utusan Allah, tapi ditolak. Nah sekarang, siapa yang mengajarkan kalimat, contoh misalnya, Yesus yang kalian salibkan itu, telah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan bagi kalian. Siapa yang pernah mengatakan itu? Yesus. Tidak ada. Yesus pernah mengatakan enggak? Tidak. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu ucapan Rasulullah melalui ucapannya dia dari firman Allah. Pernah enggak Yesus utarakan itu? Pernah. Berarti yang Roh Kudus itu datangnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Yang datang kepada teman-teman pengarang kitab Kristen ini, itu yang jadi pertanyaan. Roh apa yang datang kepada mereka? Saya juga takut menyebutnya. Karena Roh Kudus itu bekerjanya di Rasulullah Muhammad SAW. Nah, roh apa yang datang kepada mereka? Ini yang kita tidak tahu. Jangan-jangan roh yang ada di Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6 itu. Orang yang teriak di makam, siang malam itu di rantai tapi tidak goyang-goyang. Nggak bisa. Legion. Nah, itu dia. Karena kalau Roh Kudus pasti mengingatkan apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Dan ternyata apa yang diajarkan oleh Yesus di poin-poin tinta merah itu semua termaktub di dalam pengajaran Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian terhadap Torah, terhadap perjanjian baru dan seterusnya. Nah, inilah bukti akurat. Umat Islam itu cerdas. Kenapa mereka itu susah untuk menjadi murtad? Kecuali mereka yang tidak terpelajar atau mereka yang cinta akan dunia.
Tapi kalau yang terpelajar, insya Allah mereka tidak akan murtad. Maka dari itulah kemudian tanggal 25 Desember 2022, kelak kita akan semarakan jauh lebih meriah. 25 Desember, hari mu'alaf sedunia. Amin. Amin. Terima kasih Bang Juma atas Iya Bang. penjelasannya begitu. Kita kedatangan tamu ini saya beri kesempatan aja, ada swasta dalam pujangga ini. Tapi ke swasta dulu kali. Swasta, ini topik kita hari ini adalah sunat. Menurut yang dijelaskan tadi di kejadian itu wajib sunat. Nah, menurut Anda swasta kenapa Anda nggak sunat? Yang pertama saya ucapkan Merry Christmas untuk yang merayakan ya kepada teman-teman semua, walaupun hatinya bahagia namun susah di wajah ya, itu wajar. Yang kedua ya terserah Anda, tapi poinnya yang tertera di tanggal jelas ya, Merry Christmas, bukan. Ya, silakan. Nggak bahas sana, nggak dibahas di situ sunat ini. Oke, kalau kita buka di dalam halaka atau misnetara ya, tidak ada satupun di dalam misfot positif atau negatifnya itu membahas tentang sunat. Itu yang pertama. Di mana? Ayo kita buka. Ya, di mana? Bilang Sunat, ayatnya. sabar ya. Sunat itu dia di Mana? luar, Ayo. dia di luar daripada hukum misfot positif yang harus dilakukan oleh orang Yahudi. Siapa dia di luar? Biarkan dulu dia. Siapa? Sunat itu Kalau boleh sedikit masuk. Enter Bang satu-satu ya. Enter dulu, silakan swasta. Ya. Lalu ada tadi klaim bahwa di dalam Matius ayat 18 itu di situ tidak tulis kata gereja, eklesia itu artinya gereja. Coba dipelajari lagi. Tadi ada bahwa orang Islam. Oke, fokus ke sunat aja dulu, fokus ke sunat dulu. Dia nggak mau. Jangan. Itu klaim-klaim kosong yang selalu dibiarkan saja berkembang. Katanya tadi ada klaim bahwa orang Islam harus tahu bahasa Yunani, tapi diselewengkan aja gitu. Ya sama saja bohong, ngajarin orang bohong lah, ngajarin orang untuk tahu bahasa Yunani. Oke, ini banyak pembicara swasta. Anda sunat apa enggak? Wajib sunat apa enggak? Kembali ke topik aja. Sunat itu dalam Misnetorat Jangan diam dulu dong. ada mitot positif dan negatif. Jadi enggak wajib. Dia nggak wajib. Oke, enggak wajib. Baik. Sekarang gini, kalau ayah dan ibu, tunggu dulu. Ayah dan ibumu bukan Yahudi, ayah dan ibumu bukan Yahudi, kau tidak wajib sunat. Kau tergabung dalam hukum menenu, itu jelas, itu sudah lama banget kita jelaskan kok. Sudah lama banget. Baik, udah ditangkap poinnya lah swasta. Ini banyak pembicara. Anda mengatakan sunat itu tidak wajib. Saya beri kesempatan ke Bang Juma untuk mengkantar. Silakan Bang Juma. Tunggu dulu, belum habis semua. Ya udah, sunat tidak wajib menurut Anda. Kan selesai, jadi dipanjang-panjangin nantilah. Kan gitu. Dengan alasan tadi itu yang Anda sebutkan. Kan gitu. Jadi di awal tidak poin aja. Bang Juma, kata swasta sunat itu nggak wajib. Silakan Bang Juma. Ya, jadi kalau misalnya sahabat kita ya, saudara swasta mengatakan sunat itu tidak wajib, ya itu karena mereka Kristen, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus itu hukumnya wajib sunat. Itu wajib, nggak bisa tidak. Kenapa? Karena pengikut Yesus itu tempat ibadahnya adalah bait suci. Nah, sementara dalam kitab mereka misalnya di dalam Yehezkiel 44 nomor 9 misalnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Jadi tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi kalau tidak disunat. Kemudian kembali kepada Matius 16 nomor 18. Ini kita tidak sedang mengajarkan bahwa Matius ini adalah firman Tuhan. Yang diterangkan di sini adalah Petrus. Petrus kemudian mendirikan jemaat. Petrus yang dimaksud di sini adalah murid Yesus ya. Nah, kalau misalnya murid Yesus Petrus ini disuruh mendirikan sebuah jemaat, sudah pasti jemaat yang dimaksud di sini bukan jemaat gereja. Kalaupun dalam bahasa Yunani Anda mengatakan itu gereja, ya silakan. Tapi yang dimaksud di sini muatannya penyampaian Yesus kepada muridnya ketika mendirikan jemaat, pasti jemaatnya itu adalah jemaat yang isinya orang-orang yang sudah bersunat. Artinya bahwa klaim Kristen bahwa jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus itu adalah jemaat dalam arti kata murid Yesus adalah jemaat-jemaat orang yang
gereja, itu keliru besar. Karena di dalam pengajaran Yahudi tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke tempat bait suci. Nah, mungkin yang Anda maksud gereja-gerejanya orang Kristen. Kalau itu ya betul. Tapi kalau murid Yesus sudah pasti mendirikan sebuah jemaat yang isinya orang bersunat semua. Demikian. Oke, makasih. Swasta saya beri kesempatan untuk menyanggah. Silakan. Yang pertama yang menjelaskan tentang eklesia itu bukan saya. Eklesia memang artinya gereja. Ya, itu maksud saya. Mau definisinya kamu terapkan sendiri, terserah kamu. Yang kedua, orang Yahudi bersunat itu karena karena tradisi mereka, karena perjanjian Abraham. Abraham, lu mau nggak anak dan cucumu bukan bangsa Arab, anak dan cucumu jadi bangsa besar, lu mau nggak? Tuhan bertanya kepada Abraham, dan Abraham ingat ya, namamu itu dulu Abram. Kau juga belum berjanji, baca baik-baik deh. Bible itu maksudnya apa? Tuhan dalam Bible itu ataupun dalam Torah itu tidak sembarang mengeluarkan aturan, gitu. Bukan untuk bangsa Arab. Gitu. Lu mau nggak Abraham anak cucumu baik, besar? Ya udah sunat. Itu jelas ya. Itu jelas sekali sunat. Gitu. Itu maksud dari sunat itu. Baik, makasih, Swasta. Saya tanya Anda dulu sebelum tanya lagi, Swasta. Ini satu aja tentang sunat aja. Sudah dijelaskan tadi, saya pakai dalil ya. Sudah dijelaskan. Udah. Kita dengar kok baik-baik. Tadi menjelaskan dengan jelaskan bahwa kalau di luar dari Bani Israel, kau masuk ke dalam hukum Bani Noah. Oke, baik. Iya, ganggu terus itu. Jadi gini, Bang Swasta. Ya. Udah lanjut udah lanjut. Ya, pertanyaan terakhir Swasta. Kulit kamu sama nggak kulit Yesus, Swasta? Enggak apa-apa, ini pertanyaan serius loh. Sama nggak? Gue nanya lu serius jawab. No komen lah, jangan seperti itu lah. Yesus disunat loh, berarti kulitnya sama dengan kulit saya. Sama nggak dengan kamu? Pribadi kan masing-masing berbeda. Enggak, pribadi Yesus sunat, dia ngomong sendiri kok 8 bulan 8 hari dia disunat kok. Tapi bentuknya kan berbeda, bro. Dia disunat, maksudnya posisi sunatnya itu loh, bukan size-nya gitu loh. Kenapa itu? Ya, kalau saya sih identik sama dengan Yesus saya punya. Anda sama apa enggak? Iya, dengar dulu. Dan yang kedua itu dalam... Aduh, Anda jawab pertanyaan ini gampang banget, sama apa enggak? Sabar dulu. Ini banyak yang bicara nih. Carikan satu ayat di mana Yesus berdoa di dalam sinagog. Ini bukan berdoa, sunat. Yesus 8 hari disunat. Ibadah di dalam sinagog. Menurut saya, menurut kami Muslim itu sama dengan Yesus. Menurut kamu sama nggak dengan Yesus? Sama apa enggak? Itu aja. Yesus masuk ke sinagog itu untuk ngomong sinagog. Yesus sunat 8 hari kok sinagog sih. Udah, saya pindahin ke yang lain. Yang standby dulu. Nggak jawab pertanyaan. Yang lain, teman Kristen. Saya tambahan dikit. Silakan. Nah, lagi-lagi kita telah mendengar sebuah ilusi, sebuah akrobat teologi atau sebuah penipuan. Karena di dalam bahasa Aramaik itu sendiri, ya, di sini ada kamus bahasa Aramaik Jerman. Kata gereja ternyata di sini ada penipuan. Kata gereja dalam bahasa Aramaik itu seperti ini. Yang tadi bahas Yunani, bro, eklesia, bro. Kamu kok larinya ke Aramaik? Kenapa sih? Oh, Yesus bahasa Aramaik, bro. Yesus bahasa Aramaik. Matius, bro. Kita bicara Matius. Biarkan sudah dulu, bro. Iya, tapi Yesus kan nggak pernah bernaturalisasi menjadi orang Yunani, bro. Lanjut, jangan lama-lama ya. Yang tertulis di dalam bahasa Ibrani, bro. Itu memang gereja. Pujangga, lu itu Kristen. Pujangga bentar, Pujangga di sini. Ke laut sana. Diam. Saya kasih waktu 2 menit, silakan Nah, ternyata di sini teman-teman Kristen melakukan sebuah penipuan. Bahasa Aramaik dari gereja itu sebetulnya bukan ini. Ini bahasa Aramaik yang gereja dalam bahasa Aramaik itu seperti ini. Jelas? Yang itu ya. Jelas ya? Dan juga swasta sendiri telah juga melakukan sebuah penipuan.
terhadap literasi Yahudi, ya. Karena perintah sunat tersebut sebuah perintah yang juga termasuk dalam Mishnah Torah itu sendiri. Mari kita lihat, ya. Masih loading. Ya. Halaka. Perhatikan halaka ya. Saya klik halaka, masuk halaka. Saya masuk Mishnah Torah. Ya, saya klik Mishnah Torah. Saya klik Mishnah Torah. Nah, saya scroll ke bawah. Apa yang dijelaskan? Ada nggak share Pujangga sebentar, Pujangga habis ini baru ada. Ada lain. Saya jawab ya. Ada nggak circumcision di situ? Pujangga. Circumcision artinya sunat kan? Ya. Nah, ternyata dia sendiri melakukan sebuah penipuan, mengatakan bahwa perintah sunat tidak terdapat dalam Mishnah Torah. Ternyata hingga hari ini perintah sunat pun kita masih bisa jumpai dalam Mishnah Torah itu sendiri. Dan di sini dia telah melakukan penipuan. Saya jawab ya. Ya, jawab. Saya waktu jawab. 2 menit. Apa saya sebutkan? Pujangga sebentar, Anda habis ini saya kasih waktu, tenang aja. Saya mau tanya dulu, Mishnah itu artinya apa coba? Nanti kepanjangan. Swasta ada hak jawab swasta. Kita harus adil di sini. Silakan. Yang pertama tadi, kalau ini kan direkam ya, saya bilang sunat itu tidak masuk dalam mitzvot positif dan negatif. Kalau kalian dengar tadi baik-baik, dia di luar dari mitzvot positif dan mitzvot negatif. Saya bilang gitu. Maka itu sudah benar dan Swab sudah membuktikan bahwa yang saya katakan benar. Dia di luar daripada harus dilakukan dan sunnah seperti dalam Islam. Negatifnya. Oke, benar. Baik. Dia di luar dari hukum itu. Baik, swasta, terima kasih. Pujangga, apa yang Anda ingin sampaikan tentang sunat? Silakan. Yes, jadi sudah benar bro. Yang kan diucapkan oleh swasta itu sudah benar. Bahwa sunat itu hanya untuk Yahudi. Tidak ada hubungannya dengan Goyim. Sekarang Anda ini wajib sunat apa enggak? Jadi, bentar, saya mau berikan. Langsung aja saya tanya kepada Anda, ini to the point. Anda wajib sunat apa enggak? Bagi saya wajib sunat. Wajib sunat. Oke. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Anda wajib sunat? Bagi di luar Goyim, saya ahli Torah. Saya tanya kepada Anda, kenapa Anda wajib sunat? Kenapa wajib? Oh, ahli Torah. Berarti Anda berbeda sama swasta. Ya, tapi makanya saya menjelaskan. Ya, silakan. Itu tidak wajib bagi orang di luar Israel, orang di luar Yahudi. Itu sudah cukup 7 hukum Noah, itu sudah cukup. Tapi Anda kan bukan orang Yahudi, kenapa Anda wajib? Anda kan tidak mengerti saya. Loh, Anda di Indonesia loh. Ah, ini orang Kristen, ini Kristen asli cap 9. Sabar, sabar. Saya bukan Yahudi, Sabar, Yahudi. Sabar. Silakan, Mas Pujangga, monggo. Jadi bro, saya makan Yahudi apa? Saya mau beritahu bahwa sunat Mishnah itu artinya hukum lisan. Jadi itu namanya Mishnah. Jadi apa namanya? Sunat itu hanya untuk itu sebabnya ketika King David melawan Goliat, mengatakan begini, tunggu, orang Filistin disebut bersunat. Oke, kesimpulannya adalah udah kepanjangan. Anda mengatakan tadi wajib sunat, udah itu aja intinya. Iya, tapi kenapa Anda wajib sunat? Itu kenapa Anda wajib sunat? Anda ikut siapa? Silakan. Karena begini bro, sunat itu boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi bagi Yahudi itu wajib, tapi bagi non Yahudi itu tidak wajib. Kenapa bisa demikian? Ada yang wajib, ada yang enggak? Kenapa bisa begitu? Ya, sunat itu bagi Israel itu wajib. Itu adalah perjanjian antara Hashem dengan Yahudi, dengan Israel. Jadi di luar Israel nggak wajib gitu? Nggak wajib, tapi kalau sunat boleh. Oke, nggak wajib. Silakan. Jadi hanya Israel yang wajib sunat. Jadi umat Islam itu, kalau menurut Anda umat Islam wajib sunat, kenapa? Ya itu terserah kan, terserah hukum kan. Maksudnya mau meletakkan misalnya begini, ada di dalam kitab itu Hashem hanya memilih bangsa. Oke. Bangsa bukan agama ya. Hashem itu memilih bangsa. Bagaimana perintah Allah itu perjanjian kekal itu? Ngerti nggak arti kekal? Coba paparkan kepada saya, kita semua di sini, apa arti kekal itu? Saya jawab ya. Ya perjanjian. Jangan swasta, kalau muda, pejangkat dulu, habis ini ke Bang Juma.
perjanjian kekal itu antara Abraham sama Abraham. Anda nggak baca lengkap itu. Loh, Kurang saya kreasi Anda stempel dulu, saya tanya Bang Juma. Bang Juma silakan Bang Juma. yang Anda yang enggak Ya udah Anda diam dulu, habis ini Anda sangka Bang Juma. Silakan Bang Juma. Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Intinya itu adalah Bani Israel, Bani Ismail, hukumnya wajib sunat. Di luar daripada itu ya, kalau mereka mau ikut silakan, kalau tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Tapi Anda tidak masuk ke dalam apa yang disebut dengan pengikut para nabi. Karena nabi-nabi itu mengajarkan sunat. Itu perjanjian kekal yang tidak boleh tawar-menawar. Nah, justru kalau Anda mengatakan tidak wajib menurut Anda, tapi Anda adalah pengikut, itu juga lucu. Karena acuannya kemudian, kalau Anda mengaku sebagai ahli kitab atau ahli Taurat, mau dikemanakan ilmu Anda ketika Anda berhadapan dengan data Yeskil 44 nomor 9, di mana semua orang asing itu wajib hukumnya bersunat, dan tidak boleh masuk ke tempat kudusnya Hasem kalau mereka itu tidak bersunat. itu terjemahan yang keliru, bro, penafsiran yang keliru. Kenapa bisa Anda mengatakan keliru? Sementara di data yang lain, anak-anak Yakub itu mengatakan kepada orang asing, aib orang-orang yang tidak bersunat itu. Ketika mereka mau dinikahkan dengan saudara anak-anak daripada Yakub, nggak mau mereka. Kami nggak mau menikahkan kamu dengan saudara perempuan kami sebelum kamu bersunat. Karena tidak bersunat bagi kami itu adalah aib. Kehinaan, kenistaan bagi orang-orang Yahudi, orang asing yang masuk ke dalam lingkungan mereka tidak bersunat. Itu adalah aib. Itu datanya ada. Makanya aku bilang kalau Anda mengaku sebagai ahli Taurat, jangan-jangan ya ahli terjemah. Karena datanya sudah sangat jelas di situ. Kejadian 34 nomor 14 nomor 15. Anda salah memahami, bro. Anda salah memahami, atau Anda yang mau mencocok-cocokkan iman Anda dengan konsep keadaan Kristen hari ini? Boleh saya jelaskan ya, bro? Boleh ya? Silakan. Maaf ya. Ini tidak menyinggung, saya tidak menyinggung siapapun, tapi saya harus Ya langsung aja, nggak ada yang tersinggung kok, langsung aja. Kata tak bersunat itu ditujukan hanya kepada non-Israel. Kata-kata sandang tak bersunat, saya ucapkan, hanya ditujukan kepada non-Israel. Sama seperti ucapan goyim, itu hanya ditujukan kepada non-Israel. Oke, paham ya? Iya paham. Silakan Bang Juma. Itu. Iya benar. Makanya saya mengatakan, ketika kemudian Allah memberikan aturan main kepada Bani Israel, bangsa lain itu tidak dianggap. Memang benar. Memang tidak dianggap. Hanya Bani Israel lah pada masa itu di mana Tuhan memperkenalkan dirinya. Bertanya juga. Memperkenalkan dirinya, memperkenalkan aturan mainnya hanya kepada Bani Israel. Nah, tapi kemudian ketika Allah menerangkan kepada mereka, orang-orang yang hidup di tengah-tengah kamu meskipun orang asing wajib hukumnya disunat. Kan begitu. Di dalam kitab Kejadian yang tadi yang saya katakan, Kejadian pasal 34 itu kan sangat jelas bagaimana kemudian anak-anak Yakub ya itu dicemari, disinahi oleh orang-orang non-Yahudi. Nah, mereka boleh menjadi bagi ya kan akhirnya dibunuh, bro. Walaupun dia menikah kan, tapi akhirnya dibunuh. Ya, tapi kan syaratnya kan sudah sangat jelas tuh. Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab itu adalah aib bagi kami. Orang yang tidak bersunat itu dianggap aib. Bro, saya sudah katakan, tak bersunat itu hanya sandang bagi orang-orang non-Israel. Sama seperti goyim. Itu hanya sandang bagi orang-orang non-Israel. Bukan sandang, itu keadaan. Di mana keadaan itu non-Israel memang tidak bersunat. Bro, Israel dilarang menikah di luar non-Israel. Ulangan 7. Nggak bicara nikah, bicara sunat. Jangan melebar. Ya kan tadi kan coba Dina. Bersunat berarti tidak bersunat kan? Betul ya? Betul nggak? Jadi betul nggak? Tak bersunat atau tidak bersunat? Bersunat itu bersunat atau tidak? Pertanyaannya.
Tetap bersunat atau tidak? Kan lu? Tak bersunat itu bersunat atau tidak? Tak bersunat, tidak bersunat. Nah, Tak dia bersunat kan? atau tidak bersunat itu Kan muter-muter. untuk orang non Israel. Paham itu, bro? Biar gini aja deh pertanyaannya biar cepat. Menurut Pujangga, itu perintah sunat itu kepada siapa aja? Silakan. Hanya Israel. Ya Israel. Anda bersunat? Ya, saya bersunat. Anda orang Israel? Saya no comment. Saya tidak mau menunjukkan identitas saya. Berarti Anda bukan menjawab jujur, bro. Loh, Kalau Anda bukan Israel, berarti Anda melanggar statement Anda sendiri. tetapi kalau orang mau sunat itu silakan. Enggak, ini masalah wajib yang enggaknya, ini perintah. Anda katakan wajib hanya untuk orang Israel. Sedangkan Pujangga ini bersunat. Saya tanya, Anda orang Israel apa bukan? Loh, saya no comment. Saya tidak mau Kalau bukan, Anda standby. Anda nggak bisa jujur di sini. Di sini tempatnya orang terbuka. Enggak di penjara kok kalau Anda ngomong jujur. Orang Israel, bro. Kalau saya sudah mengatakan ahli Torah, maka semua orang pasti tahu, bro. Ya, Anda jawab aja, Anda Israel apa bukan? Saya mengatakan Diam, sebentar. Pujangga, Anda Israel apa bukan? Kalau Anda Israel kan ini ayat, kalau enggak ya Anda nyamar. ya, Oke, Dia bukan Israel, bukan Yahudi, dia Kristen, Bang. Standby, Bang. Oke. Kalau Anda nggak mau jujur, Anda standby. Saya kembalikan ke Banyuma. Silakan Banyuma. nggak penting. Udah, Anda nggak mau jujur, udah standby. Anda nggak mau jujur, silakan Banyuma. Ya, jadi sebenarnya gini loh. Mengenai sunat itu adalah tanda dia itu pengikut atau keturunan atau dia adalah orang yang meneruskan ajaran para nabi, itu dilihat dari sunat itu. Kalau kemudian mereka tidak bersunat, mereka adalah orang-orang non-kudus, orang-orang yang tidak suci. Karena ukuran sucinya orang itu dilihat dari apa yang kemudian Tuhan jadikan sebagai perjanjian kekal. Sunat hati, sunat kulub. Kalau sudah tidak melakukan dua-duanya ini, ya itu tidak masuk dalam kategori orang-orang kudus, tidak masuk dalam kategori orang yang mengikuti ajaran yang diajarkan Hasem kepada manusia. Kalau sudah tidak bersunat, udah selesai. Ya. Harusnya Bro Cuma harus punya kata kunci ya, Bro Cuma. Ya itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu tidak sunat berarti dia kafir, udah. Ya, Bukan. Kata kuncinya di situ, Bang. Saya mau kasih tahu begini, Bro. Di dalam Torah itu ada kata kunci, Bro. Apa kata kuncinya? Saya buka kata kuncinya adalah contoh begini. Orang-orang kudus itu hanya diperuntukkan untuk Israel. Oke. Dibuka, Bang. Biarin aja dia marah apa-apa. Dibuka kata Ibrani di mana? Kata apa? Lain Israel orang kotor, Bang. Jadi di luar non Israel itu hanya disebut sebagai tak bersunat. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Paulus saja, Paulus loh ini orang yang bersunat tetapi dia mengingkari pengajaran para nabi, disebut sebagai apa? Disebut sebagai penyakit sampar. Bahkan orang Yahudi sendiri keturunan daripada Israel disebut ular beludak. Bahkan disebut serigala mereka itu. Jadi kalau kemudian hari ini Anda duduk mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang tidak menjaga apa tadi katanya, enggak begitu. Orang punya kaidah, bukan Anda yang mengatur kaidah ajarannya orang. Jadi ya saya hanya mengatakan apa yang saya pahami ya, Bro. Itu pemahaman Anda, oke nggak apa-apa. Kiranya tadi itu mewakili Judaism. Pemahaman, tidak pakai data, pemahaman doang. Saya pakai data. Kita lihat Pujangga ini waktu ya, muter-muter. Anda kan sunat nih. Jadi Anda kan sebentar Bang. Ini banyak orang mau bicara, bukan Anda aja, dengerin dulu moderator. Anda kan bersunat, dengerin dulu. Sunat. Dengerin dulu. Anda kan bersunat. Oke? Anda bersunat nih. Sedangkan Paulus mengatakan jika kamu bersunat, Yesus tidak berguna bagimu. Apakah Anda setuju kalau Yesus nggak berguna bagi Anda? Jawab. Ya itu kan soal pemahamanmu, Bro. Pemahaman lewat yang semua orang Anda salah-salahkan. Jika kamu bersunat, atau gimana ceritanya nih? Pujangga, jika kamu bersunat, Kristus tidak berguna bagimu, kata Paulus. Setuju apa enggak?
Begini bro, begini. Ada begini, setuju apa enggak itu dulu? Nggak usah begini. Bang Andi, aku ngomong bentar ya. Gini, Ada salah pemahaman bro. pujangga, Anda diam dulu. Makanya dijelaskan tadi, apakah Anda Israel atau Kristen? Itu aja dulu. Kalau Anda nggak punya identitas, maaf, di sini nggak ada panggung buat Anda. Udah nggak apa-apa. Saya hanya memberitahu kebenaran. Ini aja deh, kembali ke topik. Oke, sebentar bang. Ini pembenaran menurut Anda, menurut Anda pembicaraan Anda itu benar atau tidak? Menurut Anda ini? Kenapa? Benar atau enggak? Apa itu? Ya menurut Anda, karena Anda bicara tentang kebenaran. Menurut Anda benar ya? Saya hanya berdasarkan Torah saja bro. Oke, tolong buka Torahnya. Ya. Gimana Torah itu? Ada apa tadi, tak bersunat, ada buka. 1 Samuel 17 ayat 36. Buka. Kamu share screen sekarang. Makanya bang, biarin aja bang. Makanya. Emang Samuel itu masuk Torah? Emang Samuel Torah? Sebentar, dia terjebaklah itu. Gundulmu. Ya. Kelef Samuel ikatain Torah dasar kelef. Torah itu kejadian sampai imamat bro. Kok ada Samuel? Dasar kejadian Sudah jelas ya Iwan Filah yang dirahmati Allah. Tadi Bujangga mengatakan Taurah, tapi dibuka Samuel. Samuel ini perjanjian baru, bukan Taurah. Perjanjian lama. Anggap saja dia lagi bukan Taurah. Oke, dilanjut Bang Juma, lanjut. Saya mau sedikit. Ada moderator dong, kebanyakan bicara. Jadi gini. Jadi kebohongannya si Pujangga ini menunjuk. Saya mau tunjukkan 1 Samuel 17 ke 36. Lalu nanti tarik. Samuel itu bukan Torah bro. Aduh, gue ketawain seumur hidup, gue kencing muka lu. Oh, jangan. Ini aja ya, kembali ke moderator ya. Bentar, Mas Pujangga ya. Tolong kalau moderator bicara dengarkan dulu. Anda kan wajib sunat. Sedangkan menurut Galatia Yesus nggak berguna. Ini jawab dulu gitu loh. Apakah Yesus masih berguna bagi Anda kalau Anda sunat? Jawab dulu ini. Bro, begini. Nggak usah begini, jawab aja. Berguna apa enggak Yesus kalau Anda sunat? Kalau enggak, saya nggak beri waktu bicara kalau Anda nggak jawab. Anda sunat, apakah Yesus masih berguna bagi Anda? Bro, ini ada kesalahpahaman dalam. Jawab dulu. Anda sunat, kenapa nggak dijawab ini? Kalau Anda sunat, apakah Yesus masih berguna bagimu? Pemahamanmu keliru. Share dulu. Galatia 5 nomor. Sebentar, diam dulu. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Silakan ya. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Oke, siap. Galatia 5 nomor 2. Iya, biar dia tahu. Jadi nggak bisa muter kalau begini mah. Coba. Nah, silakan baca itu dulu, Pujangga dulu, minta tolong baca ini. Nanti jawabannya kan kalian salah paham, yang ngerti dia sendiri. Orang balul dikasih tempat. Kayak gini, orang nggak jelas ini. Agamanya Torah. Aduh. Sesungguhnya, ini saya bacain ya Pujangga ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Anda tadi mengatakan Anda sudah sunat. Pertanyaan saya, apakah Yesus Kristus masih berguna bagi Anda? Anda jawab aja, berguna, B tidak berguna lagi. Jawab dulu itu aja, udah kelar. Silakan, Pujangga. Berguna apa tidak? Dia masih menggunakan premis bro. Premis Bang Andi salah paham. Salah paham saya. Astagfirullahaladzim. Ini ayat loh. Ini tulisan loh. Jangan dipotong dulu. Ada ayat kedua, ketiga dia menggunakan premis. Dia mau berfilsafat bro. Ya berfilsafat. Jadi bukan firman Tuhan. Nah, ini kan ucapan Paulus bro. Jadi ucapan Paulus sampah gitu. Bukan firman Tuhan. Saya bingung menghadapi kalian. Tapi Anda yang bingung di sini ditanya nggak bisa jawab. Saya menjelaskan apa adanya. Saya menjelaskan Paulus menggunakan premis bro. Premis 1, premis 2, premis 3. Lalu diambilkan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ayo kita baca
Sekarang Ya, begini, baca. bro. Silakan baca dulu, baru kesimpulan. Silakan. Lihatlah ayat kedua. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jika kamu disunat, Hamasias sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dan aku bersaksi lagi, ayat ketiga nih bro. Pada setiap orang yang bersunat, bahwa dia adalah orang yang melakukan, orang yang berhutang untuk melakukan seluruh orang. Terus apa maksudnya? Di sini. Kalian Apa maksudnya? Ya udah jelaskan apa maksudnya. Nah, jadi bro, dia ini ingin menjelaskan begini bro. Nanti kalau kamu tidak bisa jelaskan, biar saya bantu. Ya bantu aja, belum cuma bantu aja. Dia nggak ngau doang dia. Au kok nggak, kita nggak butuh au di sini. Kenapa di situ diterangkan bahwa kalau kau bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu? Banyak ketiga bro. Iya, saya paham. Kalau kamu bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kenapa? Kedatangan Yesus itu mati di atas tiang salib adalah untuk menghapuskan segala hukum Taurat, menghapuskan segala hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu dianggap sebagai kuasa dosa. Hukum Tuhan itu dianggap sebagai kutukan. Maka kalau kau bersunat, percuma Yesus bunuh diri di atas tiang salib. Kenapa? Kamu kudu wajib melakukan semua rentetan hukum sunat, hukum Torah, kalau kau itu bersunat. Maka percuma Yesus itu mati di tiang salib. Percuma. Makanya dikatakan, Yesus tidak berguna bagimu jika kau bersunat. Kenapa? Kalau kau bersunat, semua hukum Tuhan yang ada di Torah harus kau jalankan. Tidak boleh ada yang tersisa sekalipun. Jadi sia-sia Yesus bagi kamu. Itu maksudnya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi bro, saya mengerti tulisan Paulus. Begini bro, dia itu ingin menjelaskan tentang kepada pengikutnya atau anggotanya. Tadi jangan ditutup, tetap di sampingkan di layar. Dibuka F. Jangan ditutup ya. Ya, silakan. Jadi dia ingin, jadi setiap orang yang melakukan semua perintah Torah, salah satunya adalah sunat, dia berhutang bro. Utang apa itu? Utang duit, utang emas, utang apa? Nah, jadi dia berhutang bahwa dia mendapat, ini adalah tentang kasih karunia. Utang apa? Utang duit atau utang apa? Kasih karunia. Oh, utang kasih. Itu datang bunuh di atas tiang salib. Itu pasti. Oh iya kan? Iya. Benar kan? Terus apa kasih karunia? Kasih karunia Yesus datang untuk apa? Bro, begini. Jadi Torah itu ketika orang yang melakukan Torah, itu prinsipnya Paulus ya kepada orang-orang non Israel nih, kemungkinannya ini kan di Galatia. Jadi kemungkinan. Jadi ada dua bro. Di situ di dalam komunitas Paulus ini ada Yunani, ada Israel, Yahudi. Nah, saya tanya dulu, ini surat Paulus untuk siapa sih? Untuk jemaat Galatia bro. Cuma Galatia doang, bukan Indonesia. Bro, saya menjelaskan. Saya tanya dulu, Anda untuk Galatia doang, apakah Indonesia juga? Bro, saya mengucapkan. Saya tanya dulu ke Galatia doang, apa Indonesia juga? Jadi ini sejarah, nggak usah dicampur baurkan bro. Nah ini berlaku di Indonesia apa enggak? Itu pertanyaanmu nyeleneh namanya bro. Nyeleneh ini kan tadi Anda Galatia, saya tanya Anda berlaku di Indonesia enggak? Saya mengatakan bro, saya hanya menceritakan sejarah bro. Iya berlaku di Indonesia apa enggak? Lu nggak bisa jawab di mana sih lu bro. Beliau ini Bang Handi, beliau ini ahli Taurat, bukan ahli surah-surah Paulus. Anda salah juga bertanya. Anggap saja. Iya, aja. Jadi begini. Iya. Jadi orang yang di luar Israel itu ketika melakukan prinsip, dia mau mengajarkan prinsip begini. Semua orang yang melakukan Torah itu berhutang bro. Nah, dengan kedatangan Hamasya atau Yesus itu artinya untuk apa sih Torah itu dilakukan? Yang menyelamatkan tuh Yesus, begitu bro. Oke, baik, sebelum ke Banyumas saya tanya Anda dulu. Anda percaya nggak surat Paulus? Percaya dalam konteks apa bro? Percaya dalam konteks seluruh dunia, mulai dari ujung langit sampai ujung tanah.
sampai ujung pandang. Percaya nggak? Enggak. Saya tanya dulu, Anda percaya surat Paulus apa enggak? Kalau tulisan Paulus, saya percaya itu ada. Kan percaya semuanya apa cuma 10%? Ya, itu ditanya, jawab aja, gampang-gampang. Nah, tadi kalau percaya Paulus berarti bukan penjaga Torah ya? Penjaga Paulus. Sebentar, biar habis ini ke Bang Juma. Kan saya ini jawab dulu sebelum ke Bang Juma. Anda percaya nggak? Ya, kalau Paulus itu menulis iya, percaya apa enggak tulisan Paulus? Bang Juma mau jawab ini, jawab dulu. Percaya apa enggak tulisan Paulus? Jadi saya mengatakan bahwa percaya apa enggak? Kalau enggak, Anda diam, Bang Juma jelaskan. Percaya apa enggak? Saya mengerti pertanyaanmu nyeleneh, bro. Itu. Ya udah, Anda diam, nggak bisa jawab. Sebentar, Pak. Pertanyaannya Anda standby, kembali ke Bang Juma, dia nggak bisa jawab. Bang Juma, silakan jelaskan. Ya, jadi begini kawan. Kalau hari ini Anda membela Paulus, wajarlah kan Anda pengikutnya, itu tidak bisa. Keliru. Ya. Lah kalau Anda tidak membela Paulus, kenapa Anda tidak jujur bahwa surah-surah Paulus itu hanya ditujukan kepada jemaat di mana jemaat itu berada? Kenapa Anda nggak jujur? Ketika Anda ditanyai apakah Galatia itu diperuntukkan untuk warga yang ada di Indonesia, apa yang Anda katakan? Untuk menyimpulkan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, Bu. Nah kan Anda cuma ditanya apakah surat Galatia itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Indonesia? Namanya kan gitu. Jadi kalau Anda kemudian menyembunyikan sebuah kebenaran, semakin nyata apa yang diterangkan dari Al-Quran. Itu poinnya. Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang terdahulu. Gimana? Pujangga, Anda diam dulu. Anda diam dulu, Pujangga, biar Bang Juma jelaskan. Anda ditanya nggak bisa jawab kok. Jadi Anda diam aja. Cukup mendengarkan saja dulu di sini ya. Lanjut, Bang Juma. Jadi Al-Quran menerangkan terhadap orang-orang terdahulu dan pengikutnya, itu gemar kemudian menyembunyikan kebenaran yang datang kepada mereka. Wa idz azallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu fanabasu, itu jelas dikatakan. Wara'a zuhurihim wastarau bih thamanan qalila fabi'sa ma yastahun. Artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran 1400 tahun silam, Anda sudah menjelaskan lebih jauh dari itu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberi kitab, hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan perjanjian itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Ini Al-Quran sudah menerangkan itu. Tipikal daripada pengikut Paulus itu menyembunyikan ajaran Yesus, mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan kemudian. Apa buktinya Yesus mengajarkan dan menyembunyikan ajaran Yesus? Ketika Yesus menerangkan, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat. Jangan kamu sangka, kamu dilarang menyangka loh, bahwa Yesus itu datang menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku bukan untuk menyediakannya, kata Yesus, melainkan untuk menggenapi. Apa itu menggenapi? Melengkapi, menyempurnakan, menekankan, lebih mengekspos kepada Bani Israel. Lalu kemudian, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Apa yang belum terjadi? Langit belum runtuh, bumi belum lenyap, belum terjadi semua itu. Nggak boleh dihilangkan. Maksudnya ini terlalu menggiring. Ini tidak nyambung. Oh tidak, ini memang saya sudah mengajarkan ajaran Yesus. Sunat Yesus. Sementara sahabat-sahabat sekalian ini, sementara yang kalian inginkan itu adalah melegalkan kemudian ajaran tidak sunat. Seakan-akan tidak sunat itu adalah wow di hadapan Tuhan. Itu intinya. Kalau sekarang Anda membela ajaran yang tidak bersunat, ya wajar. Kalian kan pengingkar daripada ajaran Yesus. Jangan dibiarkan terus berbicara. Oke, silakan swasta apa yang mau tanggapi, silakan. Mudah. Apa itu? Sunat masuk hukum Torah enggak? Dari tadi kita sudah jelaskan loh. Saya dengan Sueb sudah bicara tentang ini. Kita sudah bedakan nikmat positif dan negatif. Ya, pertanyaannya apa? Dengar dulu.
Kamu tidak menguasai ini. Kita sudah ngomong loh, di dalam mitzvah Torah itu terbagi menjadi sunat di luar daripada mitzvah positif dan mitzvah negatif. Oke, sekarang Anda jelaskan Galatia 5 nomor 2, Swasta. Galatia 5 nomor 2. Paham gitu loh. Padahal kita udah bicara beribuan kali tentang ini. Iya, lu jawab dulu Galatia 5 nomor 2, lu tanggapi. Silakan tampilkan. Masuk ke dalam hukum Torah. Iya, tampilkan ayatnya. Galatia 5 nomor 2 lu tanggapi dulu. Kejauhan lu ngomongnya. Tanggapi Galatia 5 nomor 2. Iya, silakan tanggapi. Galatia 5 nomor 2. Ya, ada yang namanya orang Yahudi. Baca dulu itu. Baca. Saya paham sejarahnya dan saya mengerti sekali. Sesungguhnya aku bacain kalau kamu nggak mau baca. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Coba bro. Siapapun, ini swasta diam, jangan diam, ini swasta yang ngomong. Silakan swasta, jawab ini, bro. Jawab, silakan. Surat Santo Paulus ini kepada jemaatnya di Galatia. Di saat itu ada orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengerti Yesus adalah juru selamat, tapi mereka masih menjalankan hukum Torah. Oke. Jadi ini ayat nggak berlaku di Indonesia. Sabar, saya akan jelaskan, lari ke sana. Jadi Santo Paulus mengatakan seperti itu. Inilah yang disebut dengan orang-orang Nasrani yang penyakit sampar dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 5. Oke, ini ayat untuk Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Jangan menutupi maksud dari Bible ini. Iya, ini ayat untuk Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Maksud orang-orang Nasrani. Iya, ini berlaku di Indonesia nggak, Swasta? Hah? Ya, lo diam dulu ya. Ini untuk Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Ini kitab suci, bro. Iya, ini untuk Galatia saja atau di Indonesia? Gimana? Ini saya jawab sesuai dengan dalam kitab. Ya, silakan. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir kecuali namanya itu. Iya. Ini Galatia 5 nomor 2 ini khusus Galatia saja atau berlaku di Indonesia? Semua apapun akan berakhir kecuali kata-kata Bible Perjanjian Baru itu termasuk kitab suci yang masuk di dalam firman dari Tuhan Yesus. Jadi berlaku di Indonesia seluruhnya. Oke, jadi orang Indonesia yang bersunat, Kristen yang bersunat, artinya Yesus tidak berguna, betul? Bukan seperti itu konteksnya. Ini baca dulu ayatnya, gimana kamu ini? Baca lagi. Maka dari itu ada. Baca. Apa yang jelas dalam. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Itu cosmologi itu tidak dipakai dalam diskusi. Kamu harus membaca. Nah ini ayatnya berbunyi begitu, Swasta. Kenapa kamu menyangkal ayatnya? Ini cosmologi itu hanya bisa digunakan saat kamu berdiskusi dengan orang baru. Tapi ketika ilmu ini kamu gunakan kepada. Coba kau baca dulu deh ayatnya supaya kamu sabar. Coba kau baca dulu. Nggak, saya beri kesempatan kepada Anda. Saya beri kesempatan, silakan baca dulu. Baca aja dulu, supaya kamu ngerti. Baca dulu coba. 1, 2, 3, 4 itu swasta monggo. Coba baca dulu deh. Coba baca dulu aja supaya kamu ngerti. Biar lebih jelas dari ayat 1, biar lebih jelas. Iya, coba. Ya silakan baca dulu deh. Baca dulu aja. Berkali-kali ini ayat. Jangan disimpulkan dulu, baca dulu seluruhnya yang tertera di sini Galatia 5 ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai mungkin selesai itu satu berikut. Supaya kami di sini tidak debat terus. Kan ada landasan kita diskusi. Jadi ada nih landasannya di sini. Coba kamu baca resapi dulu baru terangkan, silakan. Pak Hidayah di mute, berisik, silakan Swasta. Dibaca dulu, diresapi, kemudian diterangkan. Monggo. Tadi saya udah jelaskan loh, saya udah jawab. Jadi baca aja dulu biar nanti denger gitu loh. Yang menjadi konteks. Ya dibaca dulu, jangan konteks dulu, dibaca dulu, diresapi, dipikirkan, baru dijelaskan. Berikan saya waktu untuk menjelaskan. Ya dibaca dulu baru dijelaskan. Jangan-jangan kamu nggak bisa baca itu loh. Nanti kita baca dulu, bentar ya, kita baca dulu Swasta, nanti kamu jelaskan ya, dari ayat 1 sampai 4 aja dulu, atau sampai ayat 3, tadi Pujangga sampai ayat 3. Kesimpulannya di ayat 4. Ya oke, kesimpulannya sampai ayat 4, nanti disimpulkan antara Pujangga sama, sekarang Jeper Swasta dulu ya, supaya kita ayat nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan.
Kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu swasta dan pujangga, jikalau kamu menyuratkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu swasta dan pujangga. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari bentar, kan sampai 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Lebih parah nomor 4 ini, lebih parah itu nomor 4. Ya sebentar, sekarang swasta, monggo swasta jelaskan ini. Saya mau tanya Pujangga banyak kali ngomong. Standby dulu Pujangga. Monggo Jokor. Yang lepas ayatnya aku Oh iya, sorry. Di ayat pertama, Monggo, swasta, monggo. di ayat pertama itu sudah menjelaskan apa yang saya jelaskan. Berarti Santo Paulus mengatakan di situ ada sebagian orang yang percaya kepada Yesus Kristus tapi masih mengikatkan dirinya kepada mitzvot dari orang Yahudi. Ingat ya, Yesus dan semua pengikutnya berbangsa Yahudi, bukan beragama Yahudi. Tapi ketika mereka mengikatkan dirinya kamu kok nggak menjelaskan nomor 1 sih, muter-muter ya? Saya sudah jelas. Enggak loh, jauh loh. Ini coba lu baca kata per kata aja, lu terjemahin di situ loh, supaya kita sungguh merdeka. Itu loh. Dia dapat hukum kasihnya. Dia kalau kamu ngajar kayak gini, muridmu jadi bodoh semua loh. Hukum kasih, jangan pakai hukum kasih dulu. Apa yang tertera di sini bacakanlah. Bukan, kamu tenangkan dirimu swasta, baca baik-baik dari ayat 1. Saya itu sudah menjelaskan kepada kalian. Tapi tenang dulu, saya udah jelaskan tadi bahwa saat Santo Paulus menuliskan surat dengan jelas dan tegas, dia melarang orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi masih memakai 613 mitzvot itu. Nggak ada mitzvot di sini, aduh. Dengar dulu makanya saya jelasin. Ayat ketiga itu. Tuh ayat ketiga bukan ayat ke-1, swasta salah kata si penjanga. Ayat ketiga mitzvot itu seluruh hukum Taurat. Ayat ketiga. Jadi aja deh. Kesimpulan sebentar ya, sebentar biar cepat ya. Kesimpulan Pujangga di ayat ini apa? Silakan kesimpulannya apa? Jadi ini mengajarkan kepada orang-orang non Israel, ya, bahwa kalau kalian mau sunat ya, kita juga harus ikut hukum Taurat seluruhnya. Jangan makan kepiting, jangan makan bumi. Baik. Jadi setiap orang yang bersunat harus mengikuti hukum Taurat semua, gitu ya. Baik, Anda standby. Swasta setuju? Penjelasan saya tadi kan sudah cukup jelas ya. Anda setuju nggak pertanyaan Pujangga ini dulu? Kalau nggak setuju disangka, kalau Anda diam, berarti setuju, terwakil Anda. Setuju dan tidak setuju, tapi penjelasan saya diskusi nggak bisa ini diatur kalau gini. Sabar dulu dong. Dari tadi kan saya mau ke sana, cuma dipotong terus. Mau kemana lo? Ini sore-sore begini hujan. Swasta sebenarnya mudah swasta kalau itu intinya ini loh. Kenapa Paulus berkata begitu? Karena menurut Paulus Yesus jadi dan segala ketetapannya. Sebenarnya itu intinya. Nggak usah muter-muter dah. Gini loh, sebenarnya. Baik, ini kan sudah mendekati jam 5. Saya kira skor dari swasta udah nyungsep. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, kita sudah dengarkan bagaimana jalannya diskusi barusan ya, yang membahas topik tentang hukum sunat. Dan tadi cukup banyak saudara-saudara muslim kita ya yang menyampaikan penjelasannya mengenai hukum sunat ini, baik Ustadz Sanio Munir, Ustadz Zuma ya, dan juga yang lainnya. Sementara yang pihak Kristen ada swasta tadi, dia memang tidak mampu untuk menjawab setiap kali pertanyaan yang diajukan oleh saudara muslim kita perihal hukum sunat ini, dan selalu saja berdalih ya dan membuat alibi, namun tidak
mempunyai jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat serta lugas. Nah, mudah-mudahan video ini ada hikmahnya bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.